Bayangkan ini, seorang pria bertekad dengan mimpi dan sebuah bukit berdiri di jalannya. Namun, bukan sembarang bukit, itu adalah bagian dari dataran tinggi Lost, China. Bentang alam kasar yang sudah melewati masa kejayaannya. Namun, pria kita tidak terpengaruh. Alih-alih membangun di atas bukit, ia memutuskan untuk membangun di atasnya. Mengubahnya menjadi rumah pertanian seperti yang ada di buku cerita. Sekelompok pekerja dengan bulldozer, ekskavator, dan mesin pemadat uap memperlakukan bukit seperti gundukan kentang tumbuk yang keras kepala. Mereka meratakan tanah, menggali lereng berbatu, dan membuat apa yang hanya bisa digambarkan sebagai gua mewah untuk sapi. Namun, tunggu dulu, mereka tidak bisa hanya menggali lubang dan berhenti. Gua-gua ini perlu dibentengi, atau semuanya bisa runtuh, yang akan sangat memalukan. Para kru mencampur air, tanah, dan jerami untuk melapisi dinding gua. Ini bukan hanya untuk tampilan, tetapi juga untuk isolasi. Anggap saja ini setara dengan selimut yang nyaman di rumah pertanian. Ditambah lagi, ini menjaga strukturnya tetap kokoh, yang merupakan hal penting saat Anda membangun rumah. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan kotoran hewan? Nah, orang-orang ini harus melakukannya. Ini bukan sekadar kekacauan. Ini kekacauan beracun yang mudah terbakar. Jadi, mereka menggali sistem untuk mengatasinya dengan aman. Mengubah potensi bahaya menjadi sumber daya dengan menggunakannya sebagai pupuk, kompos, atau bahkan untuk menghasilkan energi. Bicara tentang limbah, bukan keinginan. Seluruh proyek ini terjadi di wilayah yang telah berjuang melawan erosi tanah, penggundulan hutan, dan hilangnya populasi. Hadirlah pahlawan kita yang tumbuh di daerah ini dan melihat kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Pemerintah menawarkan bantuan untuk menghentikan depopulasi, dan dia langsung memanfaatkan kesempatan itu, mengumpulkan tim pekerja yang tangguh dan memulai konstruksi pada April tahun 2021. Sekarang mereka sedang memberikan sentuhan akhir pada struktur bata yang menutupi gua-gua itu. Pintu masuknya diperpanjang dan mereka mengisi rongga-rongga dengan tanah untuk membuat bangunan itu lebih kokoh. Gua-gua ini akan segera menjadi ruang pengembangbiakan sementara ruang eksterior baru sedang dipersiapkan. Ini bukan sekadar bertani, ini adalah evolusi ulang dalam kehidupan yang berkelanjutan. Sekarang, mari kita bahas tentang pembuangan limbah. Tidak terlalu glamor, tetapi penting. Tim itu menutupi parit-parit dengan kasa semen. Jadi, yang harus dilakukan para petani hanyalah menyeret kotoran ahem ke tengah ruang. Ini seperti menyapu, tetapi Anda tahu, lebih kasar, agar semuanya tetap bagus dan rapi. Mereka meratakan lantai dengan lapisan tanah, lalu menutupinya dengan lapisan semen lainnya. Waktu adalah segalanya di sini, karena begitu beton itu mengering, beton itu akan keras kepala seperti keledai.
Berikutnya, atap. Balok logam digunakan untuk menyangga atap yang praktis sekaligus indah dipandang. Logam adalah bahan pilihan karena tahan api, mencairkan salju lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan keajaiban musim dingin, dan memberi seluruh tempat itu nuansa modern dan ramping. Sekarang ke lantai 2 tempat semuanya terasa nyaman. 3 gua akan diubah menjadi apartemen bagi para petani sementara 2 lainnya akan berfungsi sebagai gudang. Tinggal di gua mungkin terdengar primitif, tetapi tidak demikian jika dindingnya terisolasi secara alami seperti ini. Gua menjaga semuanya tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, menjadikannya rumah yang paling hemat energi. Prosesnya cukup mirip dengan lahan pertanian. Dinding bata dibangun, pintu masuk diperpanjang, dan rangka kayu ditambahkan untuk memberikan sentuhan akhir yang bagus. Sebagai pelengkap, mereka tampil habis-habisan dengan sentuhan dekoratif, mengubah rumah-rumah pegunungan ini menjadi seperti dalam dongeng. Dan tentu saja, mereka memasang jendela kaca dengan ventilasi untuk aliran udara, karena tidak ada yang menginginkan gua yang pengap, tidak peduli seberapa bagus dekorasinya. Di daerah terpencil ini, isolasi tidak hanya penting, tetapi juga segalanya. Dengan iklim lembab dan perubahan suhu dataran tinggi, menjaga rumah pada suhu yang nyaman adalah kuncinya.
Ruang penyimpanan sama pentingnya untuk menyimpan perlengkapan dan kendaraan, terutama jika home depot terdekat, ya, tidak terlalu dekat. Tim juga telah menyelinapkan kabel listrik selama konstruksi, jadi gua tidak hanya akan terlihat keren, tetapi juga akan memiliki kenyamanan modern. Gua ditutupi dengan bahan yang fleksibel namun kokoh yang memberikan hasil akhir yang halus dan mengilap. Ini bukan hanya tentang terlihat bagus. Bahan ini mudah dibersihkan, yang merupakan keharusan ketika Anda tinggal di gua yang nyaman. Di apartemen kecil, ruang adalah segalanya. Jadi, setiap inci digunakan dengan baik. Dan inilah trik desainnya. Dindingnya berwarna putih dan memantulkan cahaya, membuat ruangan terasa lebih besar dan lebih terang, seperti sedikit keajaiban interior. Area istirahat, yang terletak di dekat jendela, dilengkapi tempat yang hangat untuk tempat tidur atau sofa, menjadikannya tempat peristirahatan musim dingin yang sempurna. Bagaimana dengan kamar mandinya? Kamar mandinya dilapisi keramik porselen, yang kedap air, terjangkau, dan memiliki banyak gaya yang dapat membuat Anda pusing. Terakhir, untuk memastikan mereka tidak menyia-nyiakan 1 inci pun dari rumah pegunungan ini, satu-satunya dinding yang lurus dilengkapi lemari untuk penyimpanan ekstra karena bahkan di dalam gua, Anda memerlukan ruang untuk barang-barang Anda. Jadi, apa yang Anda lakukan ketika Anda membangun apartemen di dalam pegunungan? Anda tentu saja membuatnya luar biasa. Namun, mengapa hanya berhenti di bagian dalam? Ruang luarnya akan dijadikan kebun sayur lengkap dengan area memasak. Mereka meletakkan lempengan beton untuk menjaga tanah tetap di tempatnya, di luar. Untuk area memasak, mereka menggunakan batu bata dan mortar. Karena batu bata tidak hanya indah, tetapi juga jago menahan panas dan tahan terhadap cuaca. Mereka menambahkan bangku dan meja sehingga Anda dapat memasak, makan, dan menikmati pemandangan pegunungan dengan penuh gaya. Sekarang, mari kita bahas tentang berkebun. Tanah di sini agak kasar di tepinya, jadi mereka memecahnya dan mencampurnya dengan tanah yang kaya nutrisi. Membajak membantu membawa nutrisi segar ke permukaan. Dan mereka memberi jarak tanaman dengan tepat, memberi mereka ruang untuk tumbuh menjadi taman yang melimpah. Pada Juni tahun 2022, teras pertama selesai, lengkap dengan pavers, dan kru bekerja keras di teras kedua. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pembangunan teras kedua dan ketiga untuk menyelesaikan keajaiban gunung ini. Jadi, nantikanlah, rumah pertanian pegunungan ini berubah menjadi mahakarya yang sedang dibuat. Siapa yang tahu gunung bisa menjadi rumah pertanian yang nyaman dan mandiri dengan apartemen, kebun sayur, dan dapur luar ruangan yang apik. Proyek ini lebih dari sekadar menggali lubang. Ini tentang menciptakan ruang yang berkelanjutan dan indah di mana alam bertemu dengan kehidupan modern.